Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik peserta Latsar? Kita ketemu lagi. Kita akan lanjutkan pembelajaran yang sudah kita dapatkan pada waktu yang lalu. Jadi kita bicara agenda 1 ya. Sikap perilaku bela negara. Itu ada 3 materi ya, wasbang ya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sudah selesai. Kemudian sekarang saya akan memberikan materi terkait dengan analisis isu kontemporer ya. Nanti pada akhir pertemuan kita akan bicara kesiapsiagaan bela negara. Nah, analisis isu kontemporer itu ada beberapa bahasan. Ini bahasannya kita akan bahas konsep perubahan dulu ya. Jadi dari perubahan lingkungan strategis itu ada konsep perubahan, kemudian ada perubahan lingkungan strategis dan modal insani. Apa itu konsep perubahan ya? Sebelumnya adik-adik semua bisa lihat ini gambar ya. Kita bermain gambar telur ini. Telur yang di sebelah kanan saya ini itu ada anak ayam. Telur yang di sebelah kiri ini ya telur yang siap untuk jadi telur mata sapi atau telur dadar. Nah, apa maknanya ini ya? Jadi telur yang pertama ini adalah pecahnya itu dari kekuatan dalam sehingga lahir kehidupan. Sementara telur yang kedua ini pecahnya dari kekuatan luar. Jadi orang yang memecahkannya, maka tidak ada kehidupan. Ini filosofis yang sangat mendalam tentang makna pembelajaran kita. Jadi saya sebagai fasilitator di sini bukan tukang pecah telur ya. Karena nanti kalau tukang pecah telur sia-sia. Latsar ini selesai, adik-adik dapat sertifikat ya. Kemudian tidak ada upaya yang lebih lanjut dalam membangun bangsa. Jadi ini maksud daripada gambar ini adalah supaya adik-adik semua ini seperti telur yang pecah dari kekuatan dalam ya, sehingga kita bisa terus mengembangkan apa yang sudah kita dapatkan di dalam proses pembelajaran Latsar ini. Sesungguhnya manusia itu ternyata kata para ahli ya, dia itu seperti gunung es. Jadi adik-adik ini punya potensi di dalam diri. Nah, itulah yang harus dikeluarkan seperti ayam yang menetas tadi ya, ada integritas, tanggung jawab, percaya diri, kasih sayang dan sebagainya, sehingga kita bisa membangun karakter di dalam kehidupan kita. Nah, jadi semua perubahan ya, konsep perubahan. Perubahan itu ternyata sebuah keniscayaan. Jadi kita tidak bisa menghindari perubahan. Ternyata di dalam periode sejarah perjalanan manusia itu manusia terus mengalami perubahan. Maka kita mengenal istilah revolusi industri. Ada revolusi industri pertama tahun 1800-an ya, waktu itu temukan James Watt menemukan mesin uap. 100 tahun kemudian ditemukannya listrik ya. Ilmu pengetahuan berkembang, mulai ditemukan otomotif ya, mobil walaupun sederhana waktu itu. Nah, pada tahun 2000, nah adik-adik semua sudah lahir dan hidup pada masa itu. Nah, kita bisa melihat ya kebangkitan ilmu pengetahuan, mulai kita mengenal internet ya. Ternyata tidak tunggu 100 tahun ya, ternyata tahun 2023 ini saja ilmu pengetahuan sudah begitu dahsyat. Ini bukti bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan dan kita tidak bisa menghindar dari perubahan itu. Kemudian kalau kita melihat ya gambar ini ya, gambar ini adalah bagaimana kehidupan ya, ataupun orang yang ada sekarang ini. Ternyata ada orang yang masih hidup sekarang ini, nenek-nenek kita, kakek kita usia 75 tahun ke atas ya, itu disebut the silent generation. Nah, ini sudah perlahan-lahan semakin sedikit. Kemudian ada baby boomers ya, usia 56 sampai 75. Saya sendiri sekarang ini usia sudah 60, jadi saya termasuk baby boomers awal. Nah, 2 generasi ini tapi menjadi saksi sejarah terhadap perubahan yang terjadi di dunia ini ya. Jadi kami dan ini nenek kakek ini dulu sudah mengenal mesin tik ya, telepon yang sangat sederhana.
dan mengenal handphone ketika sudah dewasa, sudah tua bahkan. Tapi beda dengan generasi sekarang. Jadi kalau adik-adik sekarang tuh berada pada posisi di sini. Nah, ini generasi Gen X ini generasi menengah ya. Jadi ini generasi yang sekarang jadi pemimpin, pejabat tinggi, banyak berada di sini. Dan mereka ini mengenal ilmu pengetahuan yang begitu dahsyat juga ketika mereka sudah selesai kuliah. Jadi harus banyak belajar, tapi beda sama adik-adik sekarang ini generasi digital ya, yang sekarang bahkan lahir saja sudah kenal handphone sebagian. Ini adalah keadaan daripada peradaban sejarah yang mengalami perubahan. Nah, sehingga ada orang bijak mengatakan setiap masa ada orangnya. Nah, jadi pada masa dulu ada orangnya, masa perjuangan ada tokohnya, dan setiap orang ada masanya. Dan sekarang adalah masa bagi Anda untuk berkiprah ya, dalam pembangunan negeri ini. Dampak perubahan dalam kehidupan begitu dahsyat ya, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat. Nah, maka dikenal dengan era disruption ya, mengubah total, menghancurkan cara bisnis konvensional ya. Kita bisa melihat bagaimana taksi-taksi konvensional, ojek-ojek yang lalu itu tumbang semua oleh online ya, ojek online, oleh taksi online dan sebagainya. Juga perdagangan sudah secara online. Nah, ini adalah gambaran daripada perubahan yang terjadi akibat daripada kemajuan teknologi yang begitu pesat di dunia. Baik, saya sekarang ingin bermain. Nah, ini saya siapkan permainan. Silahkan buka handphonenya ya. Kita pakai Menti ya, menti.com ini. Silahkan. Nah, pertanyaannya, mengapa perubahan penting? Ya, mengapa perubahan penting? Berikan pendapat Anda dengan dua kata yang berlawanan, antonim. Misalnya hitam putih. Mengapa perubahan penting? Hitam putih. Mengapa perubahan penting? Panas dingin. Nah, itu bentuk jawabannya seperti itu. Silakan, saya beri waktu. Oke, terima kasih ya. Luar biasa, jawabannya bagus-bagus ya. Betul ya. Ada yang mengatakan tadi maju mundur ya. Kemudian ada yang mengatakan hidup mati ya. Coba kita lihat sebentar ya. Jadi betul perubahan. Mengapa perubahan itu penting? Ya, kalau tidak berubah, kita tidak akan maju, kita mundur. Kalau tidak berubah, kita bisa mati ya. Karena tidak melakukan perubahan. Hidup berubah itu adalah tanda kehidupan. Terang gelap, jalan atau berhenti, yes atau no, bangun, tidur. Itu bentuk-bentuk daripada kenapa perubahan itu penting. Ini luar biasa ini ya, anak muda yang luar biasa. Jadi perubahan itu sangat penting. Kalau tidak, kita akan berhenti, kita tidak akan jalan. Nah, saya ingin memberikan metafora ya, tentang ternyata perubahan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Yang pernah dengar kisah Elang Rajawali? Elang ini dia umurnya sebenarnya 40 tahun. Dia itu akan is dead ya, mati dia. Karena tubuhnya sudah semakin lemah, bulu-bulunya menebal ya, matanya buram, kemudian paruhnya bengkok, cakarnya juga sudah semakin melemah. Nah, kemudian elang ini harus melakukan perubahan untuk bisa bertahan hidup, maka dia meninggalkan tempatnya menuju ke pegunungan yang tinggi. Di sana dia melakukan perubahan, tentu menyakitkan ya, dia patahkan paruhnya, dia patahkan cakarnya, ya, bulu-bulunya dia rontokkan. Tapi kemudian dia setelah sekitar 150 hari dia kembali ya, muncul sebagai elang yang tentu saja dengan keadaan yang baru dan bisa melanjutkan kehidupannya bahkan sampai 30 tahun lagi. Jadi perubahan itu sesuatu yang penting untuk keberlanjutan. Pengalaman dalam kehidupan modern, apa yang dikatakan oleh Stephen Elov ya, dia CEO Nokia. We didn't do anything wrong, but somehow we lost. Ya, dengan meneteskan air mata dia mengatakan, ya kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, tetapi kami kalah ya, kami kehilangan. Nah, ini karena Nokia tidak melakukan perubahan. Dan ternyata dunia tidak bisa dirubah kalau kita tidak merubah pikiran kita. Jadi untuk bisa merubah dunia, kita harus merubah pikiran kita. Nah, adik-adik ya, itu adalah konsep tentang perubahan.
konsep tentang perubahan. Dan sekarang ya, saya minta Anda semua menulis tentang isu-isu strategis ya, yang terkait dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Ya, saya beri waktu ya 5 menit saja ya. Oke, 10 menit lah ya. 10 menit masing-masing 3 menuliskan, nanti ditulis di Mentikomnya ya. Oke, silakan. Terima kasih.